Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1D Praktikum Perancangan Teknik Industri tahun 2021. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat CAD dari komponen dan juga assembly dari produk standing hanger. Langkah pertama yaitu kita klik New, lalu pilih Part, dan klik OK. Komponen pertama yang akan saya buat adalah gantungan baju. Di sini pilih Sketch, lalu pilih front plan, pilih rectangle, kita buat persegi panjang, lalu kita ukur dimensi dari persegi panjang ini dengan smart dimension menggunakan satuan milimeter, di sini yaitu 340 mm panjangnya, dan lebarnya adalah 10 mm. Lalu pada bagian features dan extrude boss atau base, kita atur ketebalan dari gantungan baju ini sebesar 10 mm, lalu klik OK. Dan ini adalah komponen gantungan baju. Untuk komponen selanjutnya, saya akan membuat penghubung antar tiang. Klik New, Part, dan klik OK. Pada bagian sketch, kita pilih front plan, lalu pilih rectangle, kita buat persegi panjang, lalu kita atur dimensinya dengan panjangnya adalah 150 mm dan lebar 10 mm. Lalu pada bagian feature extruded boss atau base, kita atur ketebalannya besar 10 mm, lalu klik OK. Dan ini adalah komponen penghubung antar tiang. Komponen selanjutnya yang ingin saya buat adalah komponen tiang belakang kanan. Klik New, Part, dan OK. Untuk tiang belakang kanan ini, langkahnya sama, yaitu pilih Sketch dan juga front plan. Pilih rectangle, lalu pilih Smart Dimension dengan panjangnya 450 mm, lebarnya adalah 15 mm, lalu ketebalannya kita atur menjadi 15 mm, lalu klik OK. Lalu pada bagian depan dari tiang belakang kanan ini, kita akan membuat lubang. Pada ujung sebelah kanannya, kita buat sketsa terlebih dahulu. Sketsa lubangnya yaitu berbentuk persegi dengan ukuran 10 kali 10 mm. Kita atur dengan smart dimension. Lalu kita atur juga jarak dari lubang ini ke sisi tiang sebesar 2,5 mm. Lalu setelah sketsa yang sudah dibuat, kita pilih feature dan extruded cut. Kita ingin membuat lubang dengan kedalaman 5 mm saja. Oke, dan kita klik OK. Nah, selanjutnya pada bagian atasnya kita juga ingin membuat lubang berbentuk persegi. Kita gambarkan dulu perseginya dengan ukuran yang sama, yaitu 10 kali 10 mm. Mohon maaf.
Lalu jarak antara lubang dengan sisi tiang adalah sama 2,5 mm. Lalu jarak antara sisi lubang dengan sisi tiang adalah 290 mm. Selanjutnya kita buat lubang dengan extruded cut dengan kedalaman 5 mm juga. Oke. Berikut adalah komponen tiang belakang kanan. Selanjutnya untuk komponen standing hanger adalah papan alas. Di bagian sketch, di front plan, pilih rectangle. Lalu kita atur dimensinya 450 ini 150 mm. Kita atur ketebalannya sebesar 10 mm. Pada bagian depan papan, kita akan membuat lubang berbentuk persegi. Dimana kita harus gambarkan dulu perseginya di setiap sudut dari papan. Sama di sudut sini ukurannya adalah 15 kali 15 mm. Lalu jarak dari sisi lubang ke sisi papan adalah 5 mm. Begitu juga dengan sudut yang di bawahnya. Kita buat satu lagi persegi. Lalu 15 mm. Lalu kita atur jaraknya 5. Lalu untuk dua sisi lainnya kita gunakan mirror entities. Di sini bisa kita gambarkan dulu garis di sini. Lalu kita blok yang akan kita mirrorkan, terus yang akan kita mirrorkan tadi. Lalu kita klik mirror entities dan pilih terhadap garis ini. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita hapus garis ini dan kita buat lubangnya dengan kedalaman 5 mm. Nah, berikut adalah papan alas dari standing hanger. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk pertama di sini kami membuat tiang depan kanan. Pertama, untuk membuat tiang depan kanan ini kita harus membentuk sketch dengan ukuran seperti berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk panjang dari tiang depan kanan ini 390 dan dan tinggi dari tiang depan kanan ini adalah 15 mm. Di
sini kami menggunakan ukuran milimeter. Nah, untuk ketebalan dari tiang depan kanan ini ialah 15 mili. Lalu sudah kita membuat sketch, lalu kita pilih fitur extrude boss. Kemudian pada tiang depan kanan ini kita beri sebuah link untuk sebuah lubang untuk memasukkan gantungan baju yang ada pada sling hanger. Nah, di sini kami membuat lubangnya itu di bagian ujung dari tiang depan kanan ini. Nah, di bagian ujung ini akan nanti diletak ini paling atas. Nah, jarak antara lubang dengan ujung atasnya itu sebesar 2,5 mili. Nah, dengan salah satu sisinya itu 2, mili juga. Nah, untuk panjang dan lebar dari lubang ini adalah 10 mili. Nah, untuk kedalaman dari lubang ini adalah 5 mili. Nah, di sini adalah untuk gantungan bajunya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu kita untuk penghubung tiang depan dan tiang belakang. Nah, di standing hanger ini akan terdapat dua gantungan baju, yaitu gantungan baju belakang dan gantungan baju depan. Nah, pada bagian sini nanti akan diletakkan sebuah lubang. Nah, sebuah lubang ini akan berguna untuk untuk meletakkan penghubung tiang depan dan tiang belakang. Nah, ukurannya itu sama, yaitu 10 kali 10. Nah, untuk jarak antar sisi atas sisinya itu 2,5. Nah, sedangkan jarak ke ujung bawah ya, karena di sini tadi ada ujung atas untuk sebagai gantungan baju. Nah, di sini ada ujung bawah itu 270 mili. Nah, untuk kedalaman dari lubangnya itu sama, sebesar 5 mili. Udah dan rekan-rekan. Selanjutnya kami membuat yaitu tiang belakang kiri. Nah, di sini untuk membuat tiang belakang kiri, pertama kami membuat juga seperti bentuk yang sebelumnya, tetapi untuk bagian belakang ini ukurannya agak diperpanjang, agak lebih tinggi daripada bagian depan. Nah, karena bagian depan tadi sebesar 390 mili, di sini kami membuat 450 mili. Nah, di sini untuk panjangnya, lalu ini untuk tingginya, dan untuk ketebalan dari tiangnya adalah sama juga 15 mili. Nah, selanjutnya kita perlu membuat untuk lubang untuk meletakkan gantungan bajunya. Nah, di sini kami membuatnya. Nah, dapat dilihat bahwa ukurannya sama juga, sebesar 10 kali 10 dengan jarak dari lubang ini ke sisi ujung atasnya yaitu 2,5. Nah, dan jaraknya ke sisi sampingnya itu 2,5 juga dengan kedalaman sebesar extrude-nya itu sebesar 5 mili. Nah, selanjutnya akan dibuatkan untuk penghubung tiang belakang dan depan. Sini dapat dilihat bahwa jaraknya juga sama. Di sini adalah sebagai ujung bawah, di sini sebagai ujung atas. Nah, jarak dari ujung bawah ke lubang yang untuk menghubung tiang depan dan tiang belakang itu sama juga seperti yang sebelumnya, itu 270. Nah, di sini panjang lebarnya juga sama 10 dan antar sisinya itu 2,5. Kemudian kami pilih extrude dengan kedalaman 5 mili. Nah, baiklah, selanjutnya itu kami membuat tiang depan bagian kiri. Nah, di sini sama juga seperti sebelumnya juga. Untuk tiang depan itu agak lebih pendek dari bagian
bagian belakangnya itu sebesar 390 dengan tinggi sebesar 15 dan ketebalan dari tiang itu 15 mili. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dibikin untuk lubang dari gantungan baju. Nah, gantungan baju ini di sini dengan ukuran 10x10 dan jarak lubang itu dengan ujung atas yaitu 2,5 dan sampingnya itu 2,5 juga. Dengan kedalaman lubang itu extrude-nya dan mengambil extrude itu 5 mili. Nah, selanjutnya kita perlu membuat lubang untuk penghubung tiang depan dan tiang belakangnya. Nah, di sini kami membuat sebesar ukurannya sama juga 10x10 dengan sisi sampingnya itu jarak ke sisi sampingnya 2,5 dan jarak ke sisi bawahnya itu 270 mili dengan kedalaman 5 mili. Nah, seperti ini. Okay. Nah, selanjutnya itu adalah kaki alas. Kaki alas ini akan kita masukkan ke bagian papan alas, sedangkan tiang yang tadi kita bikin yaitu tiang depan dan tiang belakang akan dimasukkan ke papan alas yang lalu ini untuk kaki alas ini sebagai penyangga di bagian bawah dari papan alas tersebut. Nah, kami membuat ukuran dari kaki alas ini sebesar dengan panjang 120. Nah, dapat dilihat sini. Oke, lalu untuk maaf sebelumnya karena tidak dapat. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa 270 dari apanya, dari panjangnya dan dari nah, lalu kita membuat buat extrude bossnya itu dengan ketebalan sebesar 15 mili. Selanjutnya pada langkah assembly komponen. Pada langkah assembly komponen-komponen yang telah dibuat sebelumnya itu, kita dapat memulainya dengan mengklik pada bagian kiri atas di menu awal SolidWorks, pilih New, lalu pilih 3D Arrangement yang pada bagian kedua. Pada bagian sebelah kiri ada tulisan part atau assembly to insert, lalu dipilih pada browse untuk mencari komponen yang telah kita buat sebelumnya. Pilih komponen yang sudah dibuat, pilih open, lalu komponen tersebut akan muncul pada workspace-nya. Tinggal klik untuk memunculkan semua komponen tersebut. Untuk mengassemblykan semua komponen tersebut, kita dapat memulai pada bagian bawah. Yang pertama, kita akan mengassembly papan alas dengan kaki alasnya yang ini. Caranya dengan klik Mat pada bagian atas, lalu akan ada menu Mat Selection. Mat Selection ini artinya kita akan menyatukan komponen tersebut, yang mana dalam proses pengassemblyannya itu kita dapat memilih menyatukan face dengan face atau dengan titik sudutnya atau dengan garis sisinya. Kalau untuk di sini kita akan menggunakan penyatuan dengan face per komponennya. Cara dengan klik salah satu face-nya, bagian bawah face ini, lalu klik bagian face yang akan disatukan. Lalu untuk mensejajarkan dia agar bisa masuk, klik face pada bagian lebar kaki alas, klik pada bagian lebar lubang untuk tempat kaki alas. Nah,
Dan lalu untuk memasukkannya itu pada bagian sisi kiri kaki alas, dan lalu pada sisi kiri lubang untuk kaki alas. Setelah dilakukan, dapat dilihat bahwa kedua part telah terassembly, yaitu antara kaki alas dengan papan alasnya. Karena dibutuhkan dua kaki alas pada papan alas, kita dapat menggunakan reference geometri untuk membuat plan supaya plannya dapat berada di tengah ini, antara yang kaki alas yang kiri dengan yang kanan, supaya dapat dimirrorkan sehingga tidak perlu memasukkan atau mengulang langkah yang tadi dua kali. Caranya dengan membuat plan di tengah-tengah komponen papan alas dengan mengklik kedua sisi papan alasnya, yaitu posisi samping kiri dan samping kanan yang ini. Lalu akan terbentuk plan di tengah, klik OK. Dan untuk memirrorkannya, pilih pada bagian menu ini, pilih mirror komponen, pilih partnya, dan mirror plan-nya dipilih plan yang sudah dibuat tadi, lalu klik OK. Lalu terbentuklah komponen yang sama, yang sejenis, yaitu hasil pencerminan dari kaki alas yang di sebelah kanan ini. Setelah dilakukan pengassemblyan pada kaki alas, selanjutnya itu melakukan assembly untuk semua tiang-tiang pada standing hanger yang sudah kita buat. Langkah pertama itu dengan mengassembly komponen tiang belakang kanan dengan cara mengklik fitur mat, pilih dasar dari tiang kanan, lalu dihubungkan dengan dasar lubangnya. Oke, lalu pilih plan bagian lubangnya dan dihubungkan dengan plan yang ada di papan alas. Lalu untuk menyatukannya, klik plan bagian ini, lalu klik plan pada bagian lubangnya. Dan untuk menghubungkan tiang yang lainnya itu dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti menghubungkan tiang kanan, yang mana menghubungkannya itu dengan mengklik atau menghubungkan face pada komponen dengan face yang ada pada lubang papan alas. Untuk menghubungkan tiang komponen penghubung tiang dapat dilakukan dengan cara klik dasar komponennya, lalu klik dasar pada bagian lubangnya agar sejajar, klik bagian sampingnya, lalu juga pada bagian lubang diklik pada bagian sampingnya juga. Dan supaya dia menyatu, klik bagian atas, lalu klik pada bagian atas lubangnya agar dia mempunyai lubang yang sama di kedua sisi. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan fitur mirror dengan cara mirror komponen seperti langkah pada membuat kaki alas. Klik komponen yang untuk mirror, lalu klik OK. Dan pada tiang gantungan baju, untuk mengassemblynya, klik bagian dasarnya, hubungkan ke bagian dasar lubangnya, dan untuk menghubungkan komponen gantungan baju, pilih fitur magnet tadi, klik bagian dasarnya, lalu dihubungkan dengan bagian dasar lubangnya supaya sejajar. Klik bagian samping kiri, dan untuk mensejajarkannya, klik bagian samping kiri komponen, lalu pilih bagian samping kiri lubangnya.
dan spamnya itu klik bagian atasnya, lalu juga klik pada bagian atas lubangnya. Nah, selanjutnya langkah terakhir itu adalah assembly pada gantungan baju untuk bagian depan. Kita tidak bisa menggunakan fitur mirror karena tiang tersebut tidak sejajar. Dapat dilihat perbedaan ketinggian atau perbedaan panjang antara tiang belakang dan tiang depan, sehingga perlu dilakukan dengan cara manual. Caranya itu dengan cara mengimpor komponen yang sama, yaitu mengimpor komponen gantungan baju dengan cara klik menu fitur insert komponen pada bagian atas, pilih browse, lalu pilih komponen gantungan baju, lalu letakkan komponen tersebut pada workspace, lalu lakukan pengassemblyan dengan cara yang sama dengan mengklik fitur mat, klik bagian dasar komponen dengan komponen bagian lubangnya. Untuk mensejajarkannya, klik bagian samping komponen, lalu pilih bagian samping lubangnya. Dan untuk menyatukannya, klik bagian bawah komponen, lalu klik pada bagian bawah lubangnya. Nah, dan selesailah proses pengassemblyan pada standing hanger model 2.